Oke, selamat pagi. Jadi, kali ini kita membahas tentang pushdown automata gitu ya. Intinya, ini sebenarnya masih seputar konteks free grammar ya, dengan cara ya yang sama seperti merancang DFA. Intinya gimana membuat CFG itu kayak ini ya, deterministic finite automata gitu ya. Untuk regular grammar. Intinya DFA ya dapat mengingat jumlah informasi yang terbatas, yang terbatas saja kan yang bisa dibuat. Tapi PDA ya dapat mengingat jumlah informasi yang tak terbatas gitu ya. Di sana bedanya gitu. Materinya juga nyambung ke Turing Machine gitu ya. Jadinya masalah memori yang terbatas dan tak terbatas itu apa sih gitu ya? Maksudnya kalau zaman dulu itu satu komputer itu ini ya, prosesornya dan RAM-nya maksudnya itu ada batasnya gitu ya, sekian aja. Tapi kalau komputer zaman sekarang kan enggak gitu ya. Yang terbatas kan media penyimpanannya gitu. Kayak hard disk kalau zaman sekarang SSD gitu ya. Kalau zaman dulu kan masih pakai tape gitu ya, seperti itu. Ya, tape itu masih sampai awal 90-an itu. Kalau zaman saya SD gitu, saya ingat sekali Indonesia ini ya lumayan ketinggalan jauh ya dibanding negara lain untuk urusan komputernya. Mesin ketik gitu masih ya. Sampai saya SMP kayaknya masih mesin ketik itu ada orang pakai gitu ya, seperti itu. Jadinya ini mungkin sekedar selingan gitu. Jadinya saya SD kelas 1 di Indonesia gitu kan ya, habis itu ikut orang tua yang kebetulan kuliah di Jepang juga waktu itu. Intinya dari kelas 1 ngulang lagi gitu. Kelas 4 saya di Jepang waktu itu SD-nya gitu. Dan emang kalau tahun 90-an waktu itu tuh teknologi jauh banget gitu ya. Teknologi jauh banget. Dimana waktu SD saya masih lihat mesin ketik dengan karbon gitu. Nggak ada memori-memorian, nggak ada teori-teori. Kayak gini sama sekali nggak ada gitu. Waktu di Jepang udah lihat komputer dengan layar gitu ya. Seperti ini jauh banget gitu ya emang gitu ya. Mungkin mulai sinkronnya tuh akhir 90-an kayaknya kalau saya ngerasa pas saya mau selesai SMP itu ya, mulai Windows 98 dan lain-lain gitu ya. Itu ya zaman mungkin kalian baru lahir tuh ya. Ya sedikit nostalgia ya di sana. Oke, ini di sini menggunakan teori tumpukan ya, teori tumpukan di sana. Ini apa namanya kalau Jadi kalau kalian pernah merasakan kaset tape itu kan juga itu tumpukan ya, bergiliran. Kenapa kaset tape dibilang di komputer itu apakah semua tentang digital gitu? Enggak juga gitu ya. Jadinya apa namanya kalau kaset tape itu analog. Kenapa analog? Karena kita tidak bisa mengakses secara random gitu ya. Secara random tapi harus sequential gitu ya. Sequential disalin ke memori internalnya dari itu satu persatu gitu ya prosesornya gitu. Di sini ada input tape gitu ya. Kalau kalian lihat di flowchart gitu kan, misalnya masih ada lambang tape gitu ya di sana. Jadinya kalau flowchart itu masih sampai sekarang sampai ini tuh masih menggunakan pola lama, yaitu memori temporari sama memori permanen. Memori permanen itu juga banyak jenisnya gitu kan ya dulu. Misalnya yang tabung gitu, misalnya itu yang memori yang sering diakses itu. Kalau misalnya tape itu memori yang ini ya jarang diakses tapi simpannya permanen, seperti itu misalnya. Banyak aturannya yang ya kalau zaman sekarang mungkin ini ya mungkin kalau diumpamakan hard disk di laptop sama data di Google Drive macam cloud gitu mungkin gitu ya. Kan kita belum di zaman ini ya, benar-benar kita ngedit lebih prefer di, kalau saya kadang-kadang gitu sih, kadang-kadang kalau tapi kalau misalnya menulis paper jurnal gitu kan masih enak di ini seminimal mungkin online gitu kan ya, seperti itu. Oke, itu ini unit kontrol ya, kontrol untuk mengendalikan tape ini. Terus ya tumpukan dengan ukuran yang tidak terbatas gitu ya, tidak terbatas di sana.
Ya, terbatas ini ya dibatasi oleh ini ya apa penyimpanan di saat itu gitu ya. Tapi prosesor jadi laptopnya kita sendiri ini ya apa namanya ya maksudnya emang laptopnya kita misalnya prosesor ada kapasitas hard disk yang ini ya, termasuk bitnya gitu kan ya, misalnya 64 bit hanya bisa membaca RAM sekian, bisa hard disk juga mungkin satu partisi berapa gitu dengan file system macam-macam. Tapi kalau hard disk ini ganti-ganti misalnya bisa melakukan hal unlimited gitu kan ya terhadap data gitu misalnya, maksudnya ya biar tidak ini kok kayak mesin ajaib yang tidak sinkron dengan apa namanya teknologi saat ini gitu. Ini emang teori lama tapi masih dipakai sampai sekarang konsepnya, dan jika kita mau mengembangkan suatu media komputasi uh, ini yang kita pakai sebagai acuan gitu. Intinya jangan anggap ini membahas tentang teori kuno gitu bukan, tapi ini yang apa ya dipakai untuk pengembangan ke depan juga gitu ya, konsep dasarnya gitu ya. Oke, kalau di apa namanya konspirasi teori gitu kan ini ya apa namanya orang dari masa depan gitu datang ke masa lalu untuk mengambil mesin lama karena ada data penting di sana gitu. Ya seperti itu kan ya, itu sekedar jokes ya. Jadi dia kepala tumpukan ya di atas memindai ya simbol atau ini konsep-konsep kaset tape lah gitu ya. Ini sini di push gitu ya, push ini kalau misalnya tape player itu kan ada bandwidthnya juga gitu ya, ada bandwidthnya apa namanya berapa yang bisa di ini sekian detik gitu kan ya langsung live. Terus pop ininya kalau kalian tahu benar-benar tahu kaset tape, anggap ini kaset tape gitu benar-benar ya. Jadi masukkan lagu yang suara yang lagi diputar sekarang itu yang di push ya, dipindai ya, suara lama di pop, seperti itulah ya konsepnya. Sepertinya input tape yang mengambil input sini infinite di sini push atau pop gitu ya. Jadi, tapi di sini kalau kaset tape kan langsung putar gitu misalnya, tapi kalau sini dipindahi dulu terima atau tolak gitu ya. Jadinya dimasukkan ke stack atau gimana gitu sana ya. Jadinya kalau yang konsep lama itu tumpukan berarti ini ya apa namanya last in ya first out gitu kan ya, seperti itu. Intinya yang di proses pertama itu yang tumpukan paling atas. Jadinya misalnya kalau tugas ditumpukan ini ya, tugas ditumpukan meja dosen gitu ya, siapa yang ngumpul paling terakhir itu yang paling pertama dibaca gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada yang iseng gitu ya, sengaja mumpung dosennya nggak ada dimasukkan paling bawah gitu. Gitu, sorry saya waktu kuliah pernah melakukan itu sekali, maaf ya. Oke, itu ya jadinya tapel ya pada PDA, jadinya di sini sama dengan ini ya DFA ya. Jadinya key adalah jumlah state yang terbatas ya, terus sigma adalah alfabet masukan, S adalah simbol tumpukan, terus transisi adalah fungsi transisi ya, di mana fungsinya adalah ya key kali sigma ya, union dengan empty kali dengan S ya, state ini initial state-nya, terus kali key dengan tidak terbatasnya ini pengulangan inisial dan key gitu ya sana. Ini yang unik sana. Terus kino adalah keadaan awal ya sana ya. Oke. Itu ya simbol tumpukannya. Terus I adalah simbol tumpukan ya atas ya sana ya yang atas. Terus F adalah ini ya himpunan ya, status menerimanya sama ya F nya di sini. Oke. Jadi transisinya seperti ini, simbolnya ada A B C di sana ya. Oke, ini simbol input itu adalah A ya. Terus B adalah simbol tumpukan yang paling atas saat ini. Terus simbol pushnya adalah C. Ininya C itu status di pushnya gitu ya. Ininya pada status key 1 jika ditemukan string input A dan simbol tumpukan B, lalu ya B di pop ya dan C yang di push. Ininya B-nya di pop ya, C-nya yang di push gitu ya. Dan statusnya di ini ya key 2 gitu. Ininya A ini adalah dia masih berupa di tape tadi gitu ya. Tape tadi jadinya setelah dia di
push ya dia menjadi C gitu ya, seperti itu konsepnya ya. Dia mengganti A dengan B menjadi C gitu ya sana gitu. B-nya hilang, A-nya datang ya. A-nya jadi C gitu seolah-olah gitu. Dia jadi C kenapa? Karena dia menggantikan B gitu ya. Itu. Oke. Jadinya ada dua istilah sini, instantaneous description ID ya. Sama dengan ini ya, kode negara kita ya gitu. Ya, kalau kode negara kita INA tuh saya dulu bingung ya karena saya bukan penikmat bola gitu. Gitu ya. Jadinya deskripsi ya sesaat dari PDA diawali oleh triplet ya, QWS sana. Q adalah state ya, W adalah input yang tidak digunakan ya sana, input yang tidak digunakan. Nanti kita bahas di S adalah isi tumpukan gitu ya, isi tumpukan. Oke, itu. Jadi turnstile ya sana. Jadinya ada lambang yang T yang diputar gitu ya. Ini. Jadinya itu ya, apa namanya, menghubungkan pasangan ya. Aduh nggak apal saya, instantaneous ya. Instantaneous ya, description ya yang mewakili satu atau banyak gerakan VDA ya. Proses transisi dilambangkan dengan simbol ya, pintu putar ya, turnstile saya yakin apa. Instantaneous kayak untuk PDA ya sana itu ya, ininya P ya sana, A ya, W ya yang tidak digunakan tadi ya. Terus ini TB ya, B non terminal, jadi B terminal itu ya, transisi dengan alpha ya gitu ya. Key ya dan W sana ya, simbol yang tidak digunakan juga. Di transisi dari state P ke key ya, simbol A digunakan ya, dan bagian atas tumpukan ya T itu diganti dengan simbol baru alpha ya sana, paskanya gitu ya. Terus selanjutnya adalah final state acceptability. Artinya gimana ketika di accept gitu ya, dalam final state yang dapat diterima ya, acceptable. PDA menerima string ketika setelah membaca seluruh string ya, PDA berada dalam status akhir. Dari initial state dapat dilakukan gerakan yang berakhir di final state dengan nilai tumpukan apapun ya. Nilai tumpukan tidak relevan selama kita berada di final state gitu ya. Yang penting final state ya, tumpukan itu bisa diabaikan. Ini notasi final state acceptability sana untuk PDA ya, yang notasi tadi 7 tuple tadi ya, bahasa yang diterima, language yang diterima, himpunan satu akhir adalah misalnya ya. Jadinya W ya, atau ya Kino W dan I gitu sana ya. Ditransisikan dengan ini ya, kelipatan dari key MT X ya, dimana key adalah bagian dari ini ya, final state acceptable ya. Jadi untuk setiap input stack string X nah ya itu. Oke, MT stack acceptability ini kalau misalnya gitu ya, dia di sini PDA menerima string ketika setelah membaca seluruh string ya, PDA telah mengosongkan tumpukan, ini sudah kosong tumpukannya gitu karena di pop terus. Ya, untuk 7 tuple tadi bahasa yang diterima oleh ini ya adalah itu ya, ini kurang lebih ini ya, kalau bedanya X yang di sini ya diganti dengan MT gitu ya. Ini berakhir di MT tanpa ini ya, X itu masuk dalam ini apa namanya final state ya sana. Itu ya, ini ya. Itu jadinya telah diproses semua gitu artinya gitu ya. Ini dimana key ada bagian dari semua himpunan state-nya gitu ya. Oke, itu teorinya supaya lebih ada bayangan, contoh lah ya gitu ya. Jadi ini ya. Jadi misalnya PDA yang menerima L sama dengan 0 pangkat N, 1 pangkat N, di mana N lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sini yang perlu kalian perhatikan adalah N ini satu variabel. Artinya kalau N-nya 2 berarti 0011. N-nya 3 berarti ya 000111 gitu ya, seperti itu misalnya. Ya, ini ya. Kayak bisa juga empty ya, apa namanya sana berurutan ya. Oke. Jadi sini key 1 ya, key 2, key 3, key 4
ke sana untuk mengulang ini ya. Di sini MT ke $0 ya. Terus MT ke 0, 1 yang masuk di sini ya. Di ini ya A B C ya. A B C. Di sini MT mulai dari 0, B-nya juga tumpukannya juga kosong ya. Ini adalah simbolnya ini. Terus nolnya masuk ya, menggantikan MT ya. Berulang sebanyak yang diinginkan ya. Sana diulang sebanyak yang diinginkan. Terus satunya masuk menggantikan 0 ya. Terus berulang ya sampai diganti dengan MT lagi karena tidak ada lanjutan ya, 01 tidak ada lanjutan, jadi diakhiri dengan MT ya. Habis itu selesai gitu ya. Ini pengulangannya ini harus bernilai sama ya, sehingga 000 nggak ada 00111 gitu, nggak ada ya. Oke, penjelasan jadinya yang diterima yang seperti itu ya, MT. Ini bisa di sini MT ya, MT ininya ya, nolnya MT berarti satunya juga MT ya, nggak boleh satu tok gitu, nggak boleh ya. Oke, bilangan A dan B harus sama ya, kurung N. Ini simbol ya khusus ya, di tumpukan kosong ya. Untuk tumpukan kosong C-nya adalah tanda dolar gitu ya, tanda dolar ya. Gimana hasil pilpres? Oke, nggak nyambung. Oke, pada state ya Q2 jika ditemukan 0 dan top 0 ya. Push 0 ke stack dimungkinkan perulangan sebanyak N ya. Jika ditemukan satu top pada ya, ada 0 pop 0 ya. Pada state Q3 jika ditemukan satu top adalah 0 ya, pop 0 dimungkinkan perulangan sebanyak N, dan jika ditemukan input 1 maka top muncul adalah 0, munculkan elemen top. Jika simbol ditemukan maka temukan akhir masukkan ke Q4. Itu ini diulang. Jadi Q2 menangani pengulangan 0, Q3 menangani penanganan 1, dan akhirnya terakhir di akhir gitu ya. Ini gimana kalau misalnya ada Q5, Q6 dan sebagainya, itu ya ininya berarti 0, 1, 0 pangkat N, 1 pangkat N, 2 pangkat N, itu misalnya baru ada. Ini ada, ini kan dua pola ya kita bilang ya, kita tuh ada dua pola. Intinya itu yang bisa kita lakukan ya. Oke, contoh 2 ya, L sama dengan WW ya, sana. Pangkat R ya. Ini R ini ya, apa aja boleh ya. N juga boleh ya. Kebetulan saya yang copy paste ini. Jadi atau ya W sama dengan A tambah B kelipatannya gitu ya. Ininya solusinya seperti ini ya. Ini sini ya AB ya sama ya. Jadinya ini karena dia ini ya kosong-kosong sana ya. Ini diganti ini ya, apa namanya, A atau B gitu ya sana ya. A tambah B berarti boleh salah satu gitu ya. Itu di awal-awal CFG kita pelajari ya. Oke, itu intinya A atau B ya sana. Terus ini ya, itu lanjut diganti dengan A atau B. Habis itu diteruskan di sini ke depannya dengan MT ya. Oke, habis itu ini juga lagi dilakukan, apakah di ininya habis itu A ataupun kalau jika A dan A atau B dan B maka dikembalikan ke MT gitu ya, karena ini ya harus dua aja gitu sana. Jadinya selanjutnya adalah MT karena sini A tambah B gitu ya sana ya, A tambah B, sehingga apa namanya ya, A tambah B atau A saja atau B saja kan itu ya sana ya, untuk kelipatannya gitu sana bisa diulang seperti itu. Sini ini ya, dolar ke MT lagi dan berakhir di Q4. Dimasukkan ke dalam tumpukan kosong pada state Q2 ya, W sedang dibaca gitu ya, artinya W ini bisa dibuat kelipatannya gitu ya. Di state Q3 setiap 0 atau 1 muncul jika sesuai dengan input, artinya inputnya harus A atau B ya. Itu kalau misalnya bukan A atau B berarti ditolak ya. Jika ada masukan lain yang diberikan, PDA akan mati ya. Jadi input tidak sesuai. Jadi sama kayak kalian misalnya ini ya, apa namanya, pertama-tama mungkin belajar pemrograman gitu kan, misalnya bikin menu itu 1 sampai
3 gitu ya, masuk 6 kalau misalnya kalian tidak bikin else misalnya gitu, atau apa namanya, ini ya, switch case default gitu misalnya, itu akan error kan ya gitu. Ya kita kan cek simbol S ya, transisi menuju status menerima key 4 seperti itu ya. Artinya itu dia grafnya. Nanti ini ya, di parsing kita belajar yang lebih aplikatif. Di sini masih ini ya konsepnya. Artinya mungkin kalau nanti saya keluari apa namanya, keluar di UTS gitu misalnya, di UHS itu mungkin grafnya yang saya munculin, kalian cari tahu ininya sama language yang keluar gitu ya, seperti itu mungkin lebih manusiawi, atau bukan, nggak juga sih ya, bikin ini juga mungkin bisa dari sini grafnya ya, ya nanti kita diskusikan besok ya di pertemuan langsung gitu. Oke, itu saja barangkali. Sekian, terima kasih ya.